Done. Did it work? Yes. Okay, let's record the loop. Okay, keep scanning. Still recording. Got it. We will put it in slow-mo. Di Universitas Cambridge, Juni 2020, seorang pria yang bernama Tom sedang menemui beberapa perusahaan yang mencoba merekrutnya. Tom saat itu baru berusia 22 tahun, namun dia sangatlah cerdas, sehingga banyak perusahaan yang mencoba merekrutnya. Meski ditawari pendapatan yang cukup besar, Tom malah menolaknya. Ketika Tom sedang makan malam sambil dinasihati oleh ayahnya, Tom tidak menerima tawaran dari perusahaan itu karena tidak ada yang menarik baginya. Namun tiba-tiba seseorang mengirimkan pesan agar Tom segera keluar dari restoran itu. Saat berjalan keluar, seorang pelayan memberikan Tom jaket yang di dalamnya terdapat koin misterius dan sebuah tulisan yang mengajak Tom untuk menemuinya. Tom kemudian bertemu dengan pria parubaya yang bernama Walter. Walter menawarinya pekerjaan untuk membobol lemari besi bank. Diketahui selama 80 tahun tidak ada satu orang pun yang bisa membobolnya. Walter memberikan Tom tiket pesawat, lalu menyuruhnya untuk memilih menjadi karyawan atau mencoba pekerjaan berbahaya ini. Tom memilih pergi ke Spanyol untuk menerima pekerjaan dari Walter. Di markas Walter, Tom berkenalan dengan Lauren yang ahli menyamar, Klaus sebagai ahli komputer, James seorang mantan prajurit, dan Simon sebagai ahli logistik. Ternyata di tahun 2009, Walter bersama James sedang berada di lautan Spanyol untuk mengambil sebuah kotak harta karun. Walter dan James merayakan keberhasilan mereka. Namun pihak pemerintah mengklaim kotak tersebut merupakan milik pemerintah. Akhirnya kotak tersebut disimpan ke salah satu bank di Spanyol dengan sistem pertahanan yang sangat ketat. Scene kembali ke masa kini. Meski awalnya Tom diremehkan oleh James dan Klaus, Tom membuktikan kecerdasannya dengan memberi Klaus solusi sederhana untuk mendapatkan kode bank dengan cara berpura-pura mengirim rekaman pesan suara otomatis. Walter, Tom, dan rekannya sedang menyusun rencana perampokan mereka. Bank Spanyol memiliki tingkat keamanan yang super ketat. Bahkan kepala keamanan bank yang bernama Gustavo merupakan seorang mantan panglima tertinggi pasukan anti-terorisme di Spanyol. Tom ingin melihat lemari besi itu secara langsung, dan rencana tahap pertama pun dimulai. Lauren menyamar untuk mendapatkan sidik jari Gustavo dengan memintanya memegangi gelas kopi miliknya. Sedangkan Tom dan Simon menyamar sebagai petugas kebersihan. Simon menyusup agar Klaus mendapat akses CCTV. Setelah CCTV dikuasai, Lauren berpura-pura mengecek lukisan untuk menyalin kunci pertama di berangkas. Meski hampir ketahuan, Lauren berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik. Kemudian Lauren menuju ruangan selanjutnya untuk menyalin kunci kedua. Tom berada di dalam keadaan yang cukup sulit, karena ia harus bersembunyi di bawah meja dengan staf bank yang akan rapat. Namun tiba-tiba alat dari Tom memicu suara alarm kebakaran, hingga membuat semua orang panik. Gustavo mengerahkan pasukannya dan memberi instruksi agar tidak ada yang boleh keluar. Lauren dengan terpaksa membawa kabur kunci kedua agar tidak ketahuan. Walter memerintahkan Tom untuk menangkap dan mengembalikan kunci yang dibawa oleh Lauren. Dan saat Tom sedang mengembalikan kunci, seorang penjaga tiba-tiba datang. Lalu ia berpura-pura tak mendengar alarm kebakaran karena sedang menggunakan headset. Akhirnya Tom pun berhasil keluar. Setelah misi tahap pertama selesai, Tom langsung menganalisis struktur lemari besi di markas. Tom menyadari bahwa tampilan yang buram merupakan air dan kubah yang dirancang berdasarkan prinsip timbangan. Dengan kata lain, ketika berangkas dibuka akan menyebabkan mereka terkurung dan dibanjiri air. Tom masih belum mengetahui solusi dari masalah ini. Tom menghabiskan waktu untuk memecahkan masalah.
sedangkan Simon dan James pergi ke bawah tanah. Keduanya kini sadar bahwa lemari besi yang akan mereka bobol berbentuk seperti timbangan dengan lapisan yang sangat tebal. Di bar, James dan Simon menjelaskan penemuan mereka. Semua merasa ingin menyerah karena mustahil menembus lapisan baja selama 15 hari. Walter yang sedang sedih di atas gedung menyadari bahwa saat Piala Dunia berlangsung, kamera CCTV Bank Spanyol berfokus kepada para supporter. Walter langsung mengumpulkan timnya dan memberitahukan kepada mereka karena mereka dapat memasuki bank itu melalui atap. Kini semua orang kembali bersemangat dan merasa mendapat harapan kembali. Walter mempercayakan rencananya kepada kecerdasan Tom. Namun Gustavo menyadari bahwa Tom dan Simon adalah penyusup yang berniat membobol lemari besi. Gustavo mendapat ide untuk menjebak Tom dan timnya. Di saat Tom masih mencoba mencari solusi dalam membobol lemari besi, Loren datang dan mengajaknya pergi ke bar. Saat sedang asik berbincang sambil menikmati suasana di sana, seketika Tom mendapat ide cemerlang setelah melihat aksi bartender itu. Di markas, Tom menjelaskan sekaligus mendemonstrasikan solusinya dengan cara menempatkan secangkir air pada timbangan yang bergerak. Tom lalu mengambil gelas berisi air hingga angka timbangan kembali menjadi 0. Tom pun menyemprotkan nitrogen cair pada timbangan itu, lalu menaruh kembali gelas di atasnya. Kini angka timbangan tidak bergerak. Tom pun merasa cara ini bisa dipakai terhadap lemari besi bank itu. Dan tim pun memulai persiapan tahap selanjutnya. Hari yang dinantikan telah tiba. Mereka pun memulai misinya bersamaan dengan pertandingan final Piala Dunia. Tom, Loren, dan James menyusup dari bagian atap bank itu. Mereka berhasil masuk tanpa kendala dan langsung memasuki lorong sempit. Singkat cerita, mereka tiba di pintu masuk ruangan berisi lemari besi. Namun mereka harus melewatinya menggunakan tangga portable. Saat Tom dan Loren sudah berhasil menyeberang, tiba-tiba James hampir terjatuh dari tangga itu. Namun Tom dengan cepat langsung menolongnya. James pun berhasil selamat. Setelah itu, mereka berusaha masuk ke dalam lemari besi itu dengan membobol kunci keamanan ruangan. Kini mereka sudah berada di depan lemari besi dengan banyak koper yang terkunci di dalamnya. Kini giliran Simon menyemprotkan nitrogen cair ke timbangan lemari besi itu dari bawah tanah. Semua nitrogen sudah habis, rencana Tom tampak gagal. Namun tiba-tiba lantai mulai membeku, dan ketika Tom memasuki ruangan itu, jebakan air tidak bekerja. Dengan cepat, mereka membuka semua koper untuk mencari kotak harta karun yang berisi koin. Loren menemukan kotak harta karunnya beserta koinnya. Namun Gustavo dan para penjaga sudah mengetahui keberadaan mereka. Namun tiba-tiba James mengkhianati Loren dan Tom. Kini mereka pun terjebak di dalam lemari besi yang gelap. Air mulai mengalir deras ke dalam lemari besi itu. Lalu James kabur dengan cara berenang melewati lubang air dengan membawa kotak harta karun yang berisi koin. Kini Tom dan Loren berada dalam keadaan sulit karena air hampir memenuhi ruangan. Kemudian Tom menyuruh Simon menambah bobot timbangan untuk mengecoh sistem lemari besi itu. Simon dengan cepat memindahkan semua tangki nitrogen ke atas timbangan dan ikut menduduki timbangan itu. Namun air tetap terus mengalir. Tom dan Loren hampir tenggelam. Di saat Tom dan Loren sudah mengikhlaskan nyawa mereka, tiba-tiba Simon kepikiran untuk menempatkan radio di atas timbangan. Dan akhirnya air pun berhenti. Gustavo dan para penjaga mendatangi lemari besi itu. Namun mereka seketika terkejut karena sudah tidak ada orang di sana. Ternyata Tom dan Loren sudah berhasil kabur melalui pipa pembuangan. Gustavo lalu memerintahkan para penjaga untuk mengecek semua lantai dan mengejar mereka. Tom dan Loren pun pergi ke salah satu ruangan untuk kabur melalui jendela. Gustavo berencana menembak Tom dan Loren yang berada di kerumunan supporter. Namun beruntung, tentara dan temannya menghentikannya. Tom dan Loren pun terlibat saling kejar dengan tentara di tengah kerumunan supporter. Keduanya pun berbaur memakai baju supporter.
Dan di saat keduanya terpojok, Loren meminta maaf kepada Tom. Namun Tom tidak menyesalinya, dan mereka pun seketika bercumbu. Tiba-tiba Spanyol memenangkan pertandingan, sehingga membuat para supporter semakin heboh, dan membuat para tentara kesulitan mengejarnya. Akhirnya, Tom dan Loren dapat kabur dari sana. Beberapa hari kemudian, James bersama seorang perempuan sedang mengecek keaslian koin. Namun mereka menyadari bahwa koin yang mereka miliki adalah koin palsu yang telah ditukar oleh Loren. Di lain tempat, Tom bersama rekannya sedang bersantai menikmati hasil kerja keras mereka. Dan film pun berakhir.